Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang gegar budaya. Guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman lintas budaya dengan mengambil judul Mengenal Gegar Budaya di Kalangan Mahasiswa Perantau. Sebelumnya kita akan membahas apa itu gegar budaya, bagaimana proses terjadinya, dan dampak apa saja yang ditimbulkan. Selanjutnya, apa sih sebenarnya gegar budaya itu? Gegar budaya ini seringkali kita kenal sebagai culture shock, yaitu situasi di mana seseorang itu merasa terkejut serta gelisah karena ia tinggal di kebudayaan yang sangat berbeda dengan budayanya. Saya pikir manusia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya perpindahan. Akan selalu ada fase di mana seseorang akan dituntut untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Dan kita harus siap akan perubahan tersebut. Apabila kita tidak siap dan tidak bisa menyesuaikan, maka terjadilah gegar budaya. Bentuk selanjutnya yaitu ada pengertian budaya. Pengertian budaya di sini saya mengambil 3 tokoh terkenal, yaitu yang pertama ada Tyler, Parsudi Suparlan, dan yang terakhir James Bradley. Pengertian budaya menurut Tyler yakni sebagai kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu yang kedua ada Parsudi Suparlan, yakni keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi. Dan yang terakhir ada James Bradley. James Bradley mendefinisikan budaya sebagai pengetahuan yang diperoleh yang digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku. Untuk selanjutnya, contoh gegar budaya. Di sini saya tertarik dengan fenomena mahasiswa perantau, yang dimana sebagian mahasiswa harus terpaksa meninggalkan daerah asalnya untuk merantau ke daerah lain demi mengejar cita-citanya, untuk berkuliah maupun untuk bersekolah. Proses terjadinya gegar budaya dalam diri mahasiswa perantau. Menurut sumber-sumber yang sudah saya kumpulkan, menurut sumber informasi dari jurnal maupun dari media, saya merangkum bahwa ada 3 proses, yang dimana awalnya mahasiswa ini mengunjungi daerah yang berbeda dengan daerah asal. Mereka nampak senang, mereka nampak bahagia, mereka nampak penasaran apakah ini berbeda dengan daerah asal saya, dan mereka nampak excited untuk mengunjungi daerah tujuan. Dan yang kedua, mereka sadar bahwa nantinya akan ada perbedaan latar belakang budaya. Dan yang ketiga, yaitu ada timbulnya perasaan cemas dan tidak nyaman. Nah, dari perasaan cemas dan tidak nyaman ini timbul karena mereka sadar bahwa sudah ada perbedaan latar belakang budaya, dan mereka sadar pula bahwa mereka belum bisa menyesuaikan perbedaan tersebut dengan cepat. Maka timbullah perasaan cemas dan tidak nyaman tersebut, sehingga timbullah gegar budaya. Untuk selanjutnya yaitu tahapan timbulnya culture shock atau gegar budaya menurut sumber susunan artikel pendidikan. Yang pertama yaitu ada the honeymoon phase, tahapan di mana individu itu akan merasa bahagia setiba di negara baru atau di tempat baru, apalagi tempat yang belum pernah ia kunjungi. Dan yang kedua ada the crisis phase. The crisis phase ini perbedaan di negara baru itu tidak sesuai dari segi makanan, logat, kebiasaan, dan individu tersebut mulai merasa kesepian. Dan yang ketiga ada the adjustment phase. The adjustment phase ini, pada tahap ini individu sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dan yang terakhir ada bicultural phase.
Pada tahap ini, individu sudah merasa nyaman hidup berdampingan dengan kebudayaan barunya. Mereka sudah bisa hidup dengan dua kebudayaan sekaligus. Dan di sini gegar budaya ini mencakup apa saja sih? Gegar budaya ini bisa mencakup gaya berpakaian, tradisi, etnik, budaya, kepercayaan, dan seringkali juga gegar budaya ini bisa mengakibatkan kecemasan, ketakutan, masalah, depresi, takut, dan akibat gegar budaya yang dialami oleh mahasiswa perantau. Di sini saya mengambil dari dua perspektif, yaitu akibat yang ditimbulkan ke mahasiswa dan ke universitas atau institusi. Yang pertama yaitu mahasiswa. Yang pertama, mengganggu kegiatan belajar. Mengganggu kegiatan belajar sendiri ini, kita tahu bahwa ketika kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru kita akan kesulitan mendapatkan teman. Dan teman seharusnya itu menjadi penunjang pembelajaran kita. Dan apabila kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka, maka kita akan kesusahan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua ada menimbulkan permasalahan akademik. Nah, ini tadi teman merupakan penunjang pembelajaran kita, di mana kita bisa bertukar pikiran, kita bisa belajar berdiskusi, saling berargumen satu sama lain. Ketika kita dari penyampaian informasi atau pesannya saja sudah tidak nyambung, maka hal ini akan berpengaruh kepada permasalahan akademik kita nantinya. Dan untuk itu akibat yang terkena oleh universitas atau institusi yakni mempengaruhi kualitas pendidikan. Mempengaruhi kualitas pendidikan ini di setiap universitas tentunya ada setiap individu-individu, dan individu-individu tersebut berasal dari berbagai daerah. Dan apabila mereka dari masing-masing dari mereka tidak bisa menyesuaikan diri, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Apabila seorang dosen menyampaikan informasi, pembelajaran, pesan kepada seorang mahasiswa yang tidak mengerti bahasa dari dosennya, maka hal itu akan mempengaruhi kualitas pendidikan tersebut. Dan yang kedua adalah mengurangi reputasi institusi. Apabila setiap individu yang ada di dalam universitas itu tidak bisa efektif dalam pembelajarannya, tentunya reputasi institusi pun juga akan ikut menurun. Dan sekian, terima kasih. Atas kurang lebihnya saya memohon maaf, dan semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan.